Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasnamayada, NPM 19 11 05 0358, dan teman saya Anifatul Dia Wulandari, NPM 19 11 05 0026. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Bidang Kartesius. Terdapat 3 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian titik koordinat, yang kedua yaitu sifat bidang Kartesius, dan yang ketiga yaitu menentukan jarak antara dua titik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian titik koordinat. Koordinat adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis x, y, di mana x adalah aksis dan y adalah ordinat. Bisa kita lihat seperti grafik di samping, terdapat titik x, titik y, dan titik a, x, y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berturut a, x, y, di mana x adalah jarak titik A terhadap sumbu y, dan titik y adalah jarak titik A terhadap sumbu x. Selanjutnya, sifat bidang Kartesius berdasarkan kuadran. Bisa kita lihat seperti gambar di samping, terdapat bidang Kartesius di mana di situ ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sumbu x dan y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Yang pertama yaitu kuadran 1, di mana koordinat x positif dan y positif. Yang kedua yaitu kuadran 2, di mana koordinat x negatif dan y positif. Dan yang ketiga yaitu kuadran 3, di mana koordinat x negatif dan y negatif. Dan yang keempat yaitu kuadran 4, di mana koordinat x positif dan y negatif. Selanjutnya yaitu menentukan jarak antara dua titik. Bagaimana cara menentukan jarak antara dua titik pada sebuah bidang Kartesius? Ingat kembali, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah sebuah aturan dalam matematika untuk menentukan salah satu panjang sisi dalam sebuah segitiga. Dengan syarat, segitiga yang diketahui haruslah segitiga siku-siku. Jika selain segitiga siku-siku, maka teorema Pythagoras tidaklah berlaku. Misalkan, pada gambar di samping terdapat sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sisi miringnya adalah AC, maka berlaku persamaan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dengan AC, AB, BC berturut-turut menyatakan panjang garis dari AC, AB, dan BC. Selanjutnya yaitu contoh soal 1. Tentukan jarak antara titik B 4,-7 dan titik A -1,5. Alternatif penyelesaian. Untuk mempermudah kita mengerjakan soal tersebut, kita dapat menggambarkan sebuah grafik dengan memasukkan titik B di mana X sama dengan 4 dan Y sama dengan -7, dan memasukkan titik A di mana titik X-nya adalah -1 dan Y-nya sama dengan 5. Lalu dengan menggunakan rumus AB sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat sama dengan akar dari X2 sama dengan -1 dikurang dengan X1 sama dengan -4 dikuadratkan, lalu ditambah Y2 sama dengan 5 dikurang Y1 sama dengan -7 lalu dikuadratkan. Maka AB sama dengan akar dari -1 dikurang -4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 dikurang -7 sama dengan 12 dikuadratkan, maka AB sama dengan akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169. AB sama dengan akar dari 169 yaitu 13. Jadi jarak antara titik A ke B adalah 13. Sebelum lanjut ke contoh soal berikutnya,
Perkenalkan, nama saya Anifatul Diah Wulandari, NPM 19110500026. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Sebuah pesawat semula berada di titik A. Pesawat itu bergerak 3 satuan ke selatan, lalu belok ke arah barat sejauh 4 satuan, dan belok ke arah utara sejauh 2 satuan. Koordinat pesawat tersebut saat ini adalah, langsung ke pembahasannya ya. Diketahui bahwa awalnya sebuah pesawat berada di titik A, yaitu titik 1,2, lalu bergerak 3 satuan ke arah selatan. Karena bergerak ke arah selatan, maka titik koordinatnya berpindah 3 satuan ke bawah pada bidang kartesius, menjadi titik 1,-1. Kemudian, pesawat tersebut belok ke arah barat sejauh 4 satuan, maka titik koordinatnya berpindah 4 satuan ke kiri pada bidang kartesiusnya, menjadi titik -3,-1. Terakhir, pesawat tersebut belok ke arah utara sejauh 2 satuan, maka koordinat titiknya berpindah 2 satuan ke arah atas pada bidang kartesius, menjadi titik -3,1. Jadi, koordinat pesawat tersebut saat ini berada di titik -3,1. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Titik yang letaknya di kuadran 4 adalah. Untuk menjawab soal nomor 3, perhatikan sifat-sifat bidang kartesius berdasarkan kuadran yang sudah dijelaskan tadi. Pada bidang kartesius, kuadran 4 terletak pada posisi kanan bawah dari pusat koordinat. Di kuadran 4, apsis atau nilai X bernilai positif, sedangkan ordinat atau nilai Y bernilai negatif. Dari gambar diketahui bahwa titik A 0,2 tidak terletak di kuadran manapun. Titik B 5,3 terletak di kuadran 1 karena nilai X dan nilai Y positif. Titik C -3,3 terletak di kuadran 2 karena nilai X negatif dan nilai Y positif. Titik D -2,-1 terletak di kuadran 3 karena nilai X dan nilai Y negatif. Dan yang terakhir, titik E 2,-4 terletak di kuadran 4 karena nilai X positif dan nilai Y negatif. Jadi titik yang letaknya di kuadran 4 adalah titik E, yaitu titik 2,-4. Soal nomor 4. Titik A 3,4 dan titik B 6,8 terletak pada bidang koordinat. Tentukan jarak antara titik A dan titik B. Kita dapat menentukan jarak antara titik A dan titik B dengan menggunakan rumus jarak sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Dari soal diketahui bahwa titik A 3,4 dan titik B 6,8. Jadi, X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 6. Sedangkan Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8. Maka jarak antara titik A ke titik B adalah AB sama dengan akar 6 dikurang 3 kuadrat ditambah 8 dikurang 4 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi, jarak antara titik A ke titik B adalah 5. Soal nomor 5. Diketahui titik A -1,4, titik B -3,-1, dan titik C -1,-2. Jika ABCD merupakan layang-layang, maka koordinat titik D adalah. Pembahasan soal nomor 5. Pertama-tama, kita gambarkan 3 titik tersebut pada bidang kartesius. Setelah digambarkan, dapat dilihat bahwa ketiga titik tersebut hampir membentuk layang-layang. Agar terbentuknya layang-layang, titik D seharusnya terletak di sekitar kuadran 4.
Ordinat atau nilai Y harus sama dengan ordinat titik B, yaitu Y sama dengan min 1. Karena jarak apsis titik B dan titik C adalah 2, maka jarak apsis titik C dan titik D juga harus 2. Sehingga X sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi koordinat titik D adalah 1, min 1. Sekian pembahasan materi bidang kartesius dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.